Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Komplotan pencuri sepeda motor menyasar toko pakaian di Kota Medan. 1 unit sepeda motor raib dicuri. Razia narkoba digelar di lokasi hiburan malam di Kabupaten Deli Serdang. 6 orang dinyatakan positif narkoba. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membebaskan terdakwa AKBPH Hirudin Hasibuan dari perkara penyalahgunaan migas solar bersubsidi. Kita ke informasi selanjutnya. Hingga pencarian hari terakhir, kedua korban longsor di Dolok Simarsopa, Kecamatan Raya Kahayan, Kabupaten Simalungun tidak berhasil ditemukan. Hujan deras dan tingginya timbunan longsor jadi kendala utama. Atas pemufakatan dengan keluarga, pencarian korban akhirnya dihentikan. Pencarian korban longsor telah memasuki hari terakhir pada Kamis lalu. Upaya maksimal dilakukan tim gabungan Basarnas Provinsi, tim BPBD Kabupaten Simalungun, dan relawan dari warga desa. Namun apa daya, hingga pencarian hari ke-11, korban longsor masih belum ditemukan. Longsor yang terjadi pada 15 Oktober lalu di Bukit Dolok Simarsopa, Nagori Durian Bagal, Kecamatan Raya Kahayan, Kabupaten Simalungun, mengakibatkan 2 korban warga setempat tertimbun material longsor. Dari kejadian tersebut, banyak bantuan diberikan kepada keluarga korban, karena korban merupakan tulang punggung keluarga. Dibutuhkan kekuatan, ketabahan, dan kesehatan, sehingga dapat melalui cobaan ini. Jadi kita dari Partai Golkar yang dipimpin oleh Pak Tim Wijaya Sibarani hadir bersama masyarakat di sini. Kita ikut prihatin. Sementara di lokasi kejadian, penarikan 4 alat berat yang diturunkan dari provinsi dan kabupaten, serta tim Basarnas dibantu TNI Polri setempat sudah mulai dilakukan. Guyuran hujan serta tingginya timbunan longsoran tanah menyulitkan petugas mencari korban. Pencarian korban pun telah diupayakan maksimal hingga hari ke-11 yang semula hanya 7 hari. Sesuai dengan regulasi yang ada pada kami bahwa pencarian bisa dilaksanakan itu maksimal 7 hari. Jadi 7 hari sejak kejadian itu jatuh di hari Minggu tengah hari. Hari. Akan tetapi karena sesuai dengan permohonan keluarga korban dan warga dan analisa yang ada di lapangan bahwa masih butuh penambahan waktu, harapan kita dengan sisa waktu yang masih ada ini, kita selalu berharap agar kegiatan kita bisa berhasil menemukan orang yang terduga hilang. Dan kalaupun tidak dapat, ya kami mohon kepada pihak-pihak yang korban, pihak keluarga atau kita semua yang ada di sini bisa memaklumi situasi itu, karena memang upaya yang kita lakukan sudah maksimal. Atas diskusi dengan keluarga, telah disepakati bahwa pencarian akan dihentikan sebab hingga hari terakhir pencarian tidak terlihat tanda-tanda ditemukannya kedua korban tersebut. Pihak keluarga akan melakukan peletakan nisan kuburan terhadap kedua korban di sekitar lokasi longsor sebagai upaya untuk mengenang dan berziarah kepada kedua korban. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membebaskan terdakwa AKBP Hirudin Hasibuan dari perkara penyalahgunaan migas solar bersubsidi yang didakwakan. Usai dinyatakan bebas dalam perkara solar ilegal, Hirudin berencana menggugat putusan Polda Sumatera Utara atas pemecatan dirinya. Perwira mantan KBO Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Hirudin menjalani sidang putusan Pengadilan Negeri Medan untuk perkara penyalahgunaan pengangkutan dan atau perniagaan solar ilegal pada Senin lalu. Majelis Hakim yang diketuai oleh Olowan Silalahi menyatakan terdakwa Hirudin Hasibuan tidak terbukti melakukan bisnis pengangkutan dan penjualan minyak solar subsidi ataupun penimbunan solar subsidi. Terdakwa hanya terbukti melakukan pengangkutan dan penjualan minyak solar sulingan atau minyak konden dengan memanfaatkan mobil box yang dimodifikasi.
Majelis Hakim dalam amar putusannya yakin terdakwa Akhirudin tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa. Membebaskan terdakwa Dr. Akhirudin Hasibuan selaku penasihat hukum tersebut. Oleh karena itu dan segala dakwaan dan tuntutan hukum. Usai mendengarkan putusan hakim, terdakwa Akhirudin langsung sujud syukur. Ya, silakan. Dicecar wartawan di luar sidang, AKBP Akhirudin tidak berkomentar. Akhirudin, ada sesuatu hal yang mau disampaikan Pak atas putusan bebasnya tadi Pak? Makasih ya. Ada Pak? Siapa Pak? Dalam perkara ini, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Terkait dengan putusan hakim, jaksa tidak memberikan tanggapan apakah akan melakukan kasasi atau tidak. Sedikit aja, apakah kita akan kasasi Bang ke Mahkamah Agung atau bagaimana Bang? Dikit aja Bang. Pak, ada rencana kasasi atau gimana? Ke Humas Kejati aja Bang. Di sini. Oke Bang. Sementara terkait pemecatan AKBP Akhirudin Hasibuan, buntut viralnya video perkelahian antara putranya, Aditya Hasibuan, dengan korban Ken Admiral belum juga rampung. Meski pada bulan Mei lalu, melalui sidang kode etik profesi, majelis memutus hukuman dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH kepada AKBP Akhirudin. Atas pemecatan itu, Akhirudin mengajukan banding ke Mabes Polri. Tidak berhenti dengan langkah banding. Bulan depan setelah selesai menjalani hukuman atas kasus penganiayaan melibatkan putranya sebagai tersangka utama, Akhirudin bakal menggugat pemecatan dirinya dari keanggotaan Polri melalui jalur pengadilan tata usaha negara. Rencana gugatan itu disampaikan oleh kuasa hukum Akhirudin usai mendengarkan putusan perkara kasus penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi. Dengan putusan Pidum yang pertama 6 bulan dan putusan migas ini bebas, maka mungkin setelah nanti beliau keluar di bulan depan, kita akan mengajukan gugatan TUN terhadap PTDH-nya. Dan itu sudah didiskusikan dengan terdakwa. Besar kemungkinan jika nantinya gugatan di PT UN dimenangkan oleh Akhirudin, peluang Akhirudin untuk kembali menjadi anggota Polri cukup besar. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo berimbas pada hengkangnya relawan Bobi Nasution dari Partai PDIP sekaligus mundur dari bursa calon legislatif. Terkait mundurnya relawan Bobi, PDIP Kota Medan belum menentukan sikap dan masih menunggu arahan DPP Pusat. Meski Wali Kota Medan Bobi Nasution belum blak-blakan menyatakan dukungan terhadap pencalonan Gibran, namun posisi Bobi selaku keluarga besar Presiden Joko Widodo telah berimbas pada posisi relawannya. Beberapa relawan hengkang dari kepengurusan sekaligus calon legislatif dari PDIP menjelang pengumuman resmi penetapan daftar nama dan caleg yang dikeluarkan KPU. Pengurus PDIP Kota Medan, Puedo Panjaitan, membenarkan adanya relawan Bobi yang mengajukan diri keluar dari kader kepartaian. Dari DPC Kota Medan sendiri ada pengurus yang memang bagian dari relawan atau kolaborasinya dari Pak Wali Bobi Nasution. Ada wakil ketua kita sejak 2 mingguan yang lalu sudah mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan di DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Sudah melakukan pengunduran diri dan melalui rapat pleno DPC Kota Medan kami sudah menerima surat pengunduran tersebut dan sudah menyatakan bahwa saudara yang mengundurkan diri tersebut tidak lagi menjadi pengurus atau wakil ketua di DPC PDI Kota Medan. Boydo tidak merinci berapa relawan dan orang sekitar Bobi di PDIP yang telah menyatakan mundur. PDIP Kota Medan juga belum menentukan sikap terhadap Bobi. Mereka masih menunggu petunjuk DPP Pusat. Sementara itu, Hasanul Jihadi merupakan relawan Bobi Nasution yang dikabarkan keluar dari Partai PDI Perjuangan dan bursa pencalonan legislatif.
Hasanul mengakui pengunduran dirinya dari Partai PDI Perjuangan dikarenakan adanya perbedaan pandangan politik. Namun di sisi lain, relawan Bobi membantah adanya instruksi Bobi Nasution untuk ikut mendukung pasangan Prabowo Gibran. Berita kemarin memang kita membenarkan bahwasannya saya, Hasanul Jihadi, dan teman saya Muhammad Adil Nasution secara resmi kita mengundurkan diri dari Partai PDI Perjuangan. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada partai karena telah memberikan kesempatan yang luar biasa juga sebelumnya pada kami, tapi hari ini kami menyatakan sikap bahwasannya alasan utama pengunduran diri kita karena soal pandangan sikap kita terhadap pemilihan presiden hari ini, bahwasannya kita tetap Jokowisme, kita tetap menganggap bahwasannya hari ini Prabowo dan Gibran adalah pilihan terbaik bagi kami, karena memang hari ini Mas Gibran adalah representatif anak muda dan Jokowisme kami anggap tetap berada di Mas Gibran, sehingga itu menjadi alasan kuat kita. Relawan Bobi ini sepakat akan mengikuti Presiden Jokowi untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Dan informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.